warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Salsabila Aulia dengan NIM 6324038 dari kelas 634A13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel populer yang sudah saya buat dengan judul Mencuri Langit di Balik Rompi Oranye, Refleksi Kritis atas Realitas Korupsi di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka simak video ini. Mentari pagi seringkali menyapa jendela kita dengan siaran berita yang terasa seperti rutinitas yang menyakitkan. Di layar kaca, kita melihat sosok-sosok tinggi mengenakan rompi oranye, sebuah warna peringatan bahaya yang kini seolah menjadi seragam kebangsaan baru bagi pengkhianat mandat publik. Mereka melangkah gontai, namun sesekali melempar senyum tipis ke kamera, seolah-olah tumpukan uang miliaran dan deretan mobil mewah di belakang mereka adalah medali kemenangan, bukan barang bukti kejahatan. Ada sesak yang menghimpit dada, sebuah jurang eksistensial antara kemewahan semu itu dengan bayang-bayang jalanan desa yang menyerupai kubangan kerbau, atau anak-anak yang bertaruh nyawa menyeberangi jembatan lapuk demi sebuah buku pelajaran. Korupsi bukan sekadar berita kriminal biasa, ia adalah cermin retak bangsa kita. Berasal dari kata corruptio yang berarti kebusukan. Ia perlahan namun pasti mematikan sendi-sendi kehidupan bernegara di Indonesia. Ia hadir dalam rupa-rupa yang kian canggih, suap perizinan, pemerasan, hingga gratifikasi yang dibungkus manis sebagai hadiah persahabatan. Angka indeks persepsi korupsi kita berada di skor 34 dari 100 pada tahun 2023. Itu adalah alarm keras. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah bukti bahwa kepentingan pribadi telah diletakkan dengan angkuh di atas keselamatan publik. Mengapa kita terjebak? Pakar Robert Kligard merumuskan dengan tajam, corruption sama dengan monopoli ditambah discretion dikurang accountability. Korupsi meledak saat kekuasaan memonopoli kewenangan terlalu luas dan pertanggungjawabannya nihil. Di ruang-ruang gelap birokrasi, integritas dianggap sebagai hambatan, dan eufemisme seperti uang kopi atau pelicin menjadi bahasa kewajaran. Jangan keliru. Ini bukan soal upah yang kecil atau corruption by need. Saat kita melihat tersangka KPK memiliki koleksi mobil sport, motifnya sangat jelas, keserakahan atau corruption by greed. Nafsu yang tak akan pernah kenyang oleh gaji setinggi apapun. Mungkin kita bertanya, apa urusannya korupsi di atas sana dengan piring makan kita? Jawabannya sangat erat, teman-teman. Korupsi adalah beban tersembunyi. Suap distribusi pangan dibebankan kepada kita melalui harga beras, telur yang mencekik. Korupsi adalah alasan mengapa aspal jalan yang baru sedang dibangun sudah mengelupas, karena spesifikasi material yang disunat demi jatah pejabat. Ia adalah pembunuh berdarah dingin di balik meja jati yang menyebabkan jembatan roboh dan gedung sekolah runtuh. Lebih dari itu, ia merusak tatanan sosial, menciptakan sinisme massal di mana kejujuran dianggap sebagai kebodohan. Namun, harapan itu masih ada. Harapan itu ada pada pundak generasi muda, terutama mahasiswa sebagai penjaga moral. Perlawanan paling radikal tidak harus dimulai dari jalanan, tetapi dimulai dalam ruang kelas, dengan menolak plagiarisme dan menjunjung kejujuran ketika ujian. Kita butuh revolusi integritas, menumbuhkan rasa malu kolektif untuk tidak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Berhentilah menjadi kompromis terhadap kebatilan. Mari berkomitmen pada kesederhanaan yang bermartabat daripada kemewahan yang berlumur air mata rakyat. Karena perjalanan menuju Indonesia emas hanya bisa ditempuh melalui jalan integritas, bukan jalan pintas dari puing-puing hak rakyat.